Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur Sinau Urip dimanapun berada, pada malam hari ini Mas Wahyu ingin mengajak panjenengan semua untuk kembali ya kita belajar tentang kehidupan, ya kita sinau tentang kahuripan, ya. Ada beberapa berita ya yang beredar di media sosial, ya boleh dibilang viral lah untuk saat ini, yaitu tentang kalimat yang diucapkan oleh seorang profesor, yaitu Pak Mahfud MD, ya, tentang kurang lebih begini, apa yang beliau sampaikan: dosa besar jika membiarkan seorang ibu melahirkan anak yang tidak berakhlak. Nah, lalu yang menjadi perbincangan, yang menjadi rame adalah memangnya bisa kita ya, para orang tua khususnya ibu, itu untuk memilih, untuk meminta bahwa agar anak yang dilahirkan ini sesuai dengan kehendak atau keinginan seorang ibu atau orang tua. Nah, tentunya begini, setiap manusia, ya, setiap orang itu mempunyai keinginan, mempunyai kehendak yang berbeda-beda di dalam hidupnya, termasuk tentang apapun yang dia inginkan. Nah, termasuk di sini adalah para orang tua yang ingin agar anak-anaknya adalah menjadi anak-anak yang berakhlak. Tentunya setiap orang tua, dimanapun, siapapun, pasti menginginkan yang terbaik, baik secara fisik, ya, jasmani, maupun rohani. Tentunya mengharapkan anaknya terlahir dalam keadaan yang betul-betul sehat, lahir maupun batin. Akan tetapi ada yang salah dari ucapan seorang Profesor Mahfud MD, yang mana seolah-olah ya, ketika ada anak-anak yang kurang sopan, kurang santun, ya, kurang bisa menjaga tata krama atau etika, ini dipandangnya ini adalah sebuah kesalahan daripada orang tua di dalam mendidik anak-anaknya. Tentunya tidak ada satupun orang tua di muka bumi ini yang menginginkan anaknya melakukan hal-hal negatif dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Terlepas dari cara mendidik mereka yang berbeda-beda. Nah, lalu apa yang bisa kita tangkap dari kalimat yang sudah disampaikan oleh Profesor Mahfud MD adalah cara berpikir yang sempit. Ya. Kalau kita bicara tentang etika, kita bicara tentang sopan santun, kita bicara tentang akhlak, ya, mohon maaf ini lepas dari urusan politik, ya. Saya tidak mengikuti urusan politik, saya juga tidak ada kepentingan politik, tetapi saya ingin mengajak panjenengan untuk belajar bareng dari apa yang sedang rame, salah satunya tentang apa yang diucapkan oleh Profesor Mahfud MD, adalah bahwa di setiap daerah di Indonesia ini kan kita beraneka macam, ya, beraneka ragam budaya, tradisi, ras, ya, suku. Tentunya kita bicara tentang sopan santun, tentang etika, itu pasti berbeda-beda setiap daerah. Cara bicaranya berbeda-beda, nadanya, ya, atau logatnya juga berbeda-beda.
Akan tetapi yang bisa kita ambil pelajarannya adalah bahwa kita itu harus bisa berpikir dengan luas, bisa berpikir dengan lapang, ya, bahwa kita harus membesarkan rasa toleransi kita. Kita harus mampu menilai, oh ini sopan yang dimaksudkan ini sopan dalam konteks apa, santun dalam konteks apa, beretika dalam konteks apa. Karena tentu luas sekali kalau kita bicara tentang etika, tentang akhlak, tentang sopan santun ini ketika diterapkan ya di dalam kehidupan sehari-hari tentu luas sekali. Nah, kalau konteksnya kita ini lagi seperti yang dialami oleh Profesor Mahfud MD adalah ketika berdebat atau sharing argumen, ya enggak ketemu kalau kita mau bicara tentang sopan santun. Yang penting adalah apa yang dia bahas itu sesuai konteksnya. Jadi kalau istilah orang Jawa itu apa ya? Ngerti papan, ngerti umpan istilahnya. Atau bisa menempatkan di mana dan dengan siapa kita sedang berbicara. Ya, sekali lagi kalau bicara tentang sopan santun, tentang etika, itu luas sekali, ya. Kita bukan tidak bisa, tetapi sangat panjang sekali untuk kita menyampaikan secara detail karena di setiap daerah ini mempunyai budaya dan tradisi yang berbeda-beda di dalam menunjukkan sikap etika atau kesopan santunan. Ada poin yang sangat penting dari apa yang disampaikan seorang Profesor Mahfud MD yang bisa kita pelajari untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Yang mana kita tidak bisa seolah-olah semua itu harus berjalan baik sesuai dengan kehendak kita. Bahwa yang sopan, yang santun itu pasti baik. Yang beretika pasti baik, yang berakhlak pasti baik. Tidak demikian cara kita memandang unsur kehidupan ini. Jadi di dalam kehidupan manusia, baik dan buruk itu adalah punya kita. Jadi kalau kita bicara, kita tidak bisa membiarkan seorang ibu melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak. Tidak bisa. Kita semua ini berakhlak. Di dalam menerapkannya untuk menjalani sebuah kehidupan, itu tergantung situasi dan kondisi masing-masing. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa menjalankan hidupnya dengan kebaikan saja. Tidak bisa. Di mana ada kebaikan, di situ juga ada keburukan. Dan tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang bisa menjalankan kehidupannya dengan normal apabila dia hanya melakukan kesopan santunan saja. Tidak bisa. Karena sopan santun itu juga relatif. Sebetulnya simpel sekali kalau kita mau agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya karena kita berbangsa, bernegara, beragama, di mana kita punya tradisi, budaya, kita punya aturan secara keagamaan, kita punya aturan secara pemerintahan yang disebut hukum. Yang terpenting adalah kita tidak melanggar tradisi budaya di setiap daerah masing-masing. Kita tidak melanggar etika atau norma agama maupun hukum yang berlaku di negara kita. Simple. Selebihnya kita bicara tentang sopan santun, tergantung
kepada siapa dan di mana. Karena ya itu tadi, baik buruk itu ya punyanya manusia. Kita tidak bisa menjalani hidup ini hanya baik saja, tidak bisa, pasti ada keburukannya. Makanya, monggo kita tidak perlu munafik jadi manusia yang seolah-olah bahwa apa yang baik itu sudah pasti benar, belum tentu. Atau apa yang benar sudah pasti baik juga belum tentu. Karena sudut pandangnya setiap orang berbeda-beda. Tinggal lihat konteksnya, tinggal lihat kepentingannya, dalam rangka apa, berhadapan dengan siapa, di mana. Itu jangan mudah menghakimi, ya. Jangan hanya demi, mohon maaf, mungkin demi kepentingan pribadi, atau kelompok, atau golongan, sehingga kita dengan mudahnya menilai, oh ini buruk, oh ini baik. Jangan, tetapi coba berpikir dan menilainya dari sudut pandang yang luas, dikembalikan lagi kepada diri kita. Agar kalau kita bisa menilai diri kita sendiri, maka kita tidak akan dengan mudah menilai orang lain. Jadi, saling menghargai, saling mengerti, saling menghormati, saling bertoleransi, ya lebih-lebih situasi saat ini, di mana situasi politik yang sudah mulai memanas, ya kita mau menjelang pesta demokrasi. Saya berpesan kepada dulur-dulur semua, berbeda-beda pilihan itu hal yang biasa, akan tetapi ingat, ini hanya sementara, ya, hanya sebuah ajang demokrasi saja. Ketika ini nanti sudah selesai, ya kita akan kembali menjalani kehidupan kita masing-masing. Jadi pesan saya adalah jalani kehidupan kita sesuai dengan realnya, sesuai dengan kenyamanan baik pola pikir dan juga hati kita masing-masing. Disesuaikan dengan kondisi di lingkungan kita, ya, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan seterusnya. Jadi ini adalah sedikit wawasan dari Mas Wahyu untuk dulur-dulur semua, agar kita bisa belajar, ya, bahwa hidup itu yang sempurna adalah hidup yang beraneka macam. Baik, buruk, susah, senang, semua. Karena memang Tuhan Sang Pencipta ini sudah menciptakan sedemikian rupa sempurnanya jagat raya beserta isinya ini. Kita hanya tinggal menjalaninya, kita hanya tinggal menikmatinya. Untuk itu tetap lakukan yang terbaik sesuai dengan pikiran dan juga hati nurani panjenengan. Terima kasih, semoga apa yang Mas Wahyu sampaikan bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.